Alhamdulillah. Baik, terima kasih yang mungkin baru gabung sama kita. Temanya ini luar biasa, kita ulang lagi ya. Dagangan sepi tiba-tiba banjir rezeki, amalkan ini. Sebenarnya dari awal sampai akhir tadi sudah mulai ditowel-towel tuh. Apa tuh? Ya tentang apa ya, toko yang tiba-tiba sepi karena ada ain. Ya. Terus tiba-tiba bagaimana cara ngebuka toko, terus amalannya apa yang harus dibaca. Ya. Dan selain itu juga gimana sih caranya bikin laris yang normally gitu ya. Nah, untuk yang pertama nih, ini Ustaz Sam deh. Iya. Kalau orang penyakit ain, aku pernah dengar baca wa itu bikalimatillah hitamat min kulli syai'in wa min kulli ainin mats. Nah, itu istilahnya kalau ada orang kena penyakit ain disanjung ya sampai berlebihan akhirnya dia sakit atau gimana. Nah, kalau toko mungkin gini ya. Ke warung sono tuh enak banget kayak di sorga kalau misalnya Enak banget. ya nggak ada kalimat Allahnya gitu, apa gimana sih, atau terus ngebersihnya gimana Guru? Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Muhammad Suzalulung, Habib Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah sebuah warung ataupun toko ini terkena ain? Jadi kita samakan dulu persepsi sama-sama kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ain itu bukan penyakit ya. Ain itu adalah pandangan mata yang fokus terhadap nikmat itu yang disertai dengan rasa iri ataupun rasa kagum yang berlebihan dan bisa mengenai segala sesuatu. Jadi bukan hanya manusia yang dikenai, makanya kita selalu beranggapan bahwa manusia saja yang dikenai karena kita selalu mengatakan penyakit ain, penyakit ain. Kalau penyakit itu kan biasanya manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan gitu. Tapi yang dimaksud penyakit ain adalah yang disebabkan oleh ain. Ada orang yang begitu kagumnya sehingga dia iri dengki terhadap nikmat tersebut. Lalu dia mungkin bisa jadi di antara irinya, bisa jadi dia memuji tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia memuji berlebihan terhadap hal tersebut, bukan hanya kepada manusia, bisa kepada kendaraan, bisa kepada warung, bisa kepada rumah tempat tinggal, atau bisa kepada benda-benda yang lainnya. Subhanallah. Lalu dikatakan, apakah ini adalah dari orang lain semua? Belum tentu. Di masa sekarang bisa saja ain itu datang daripada diri sendiri. Orang bercermin, subhanallah, begitu lamanya dia bercermin sehingga dia memuji dirinya sendiri, sehingga dia lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia puji dirinya sendiri, dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa saja menjadi penyebab sebuah ain. Maka Nabi SAW mengajarkan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika engkau bercermin, kau puji dirimu sebagai ciptaan Allah. Jangan kau puji dirimu karena kejagoan make upmu, subhanallah. Jangan kau puji fotomu sendiri karena kejagoan ngeditmu, subhanallah. Ya, kehebatan filtermu. Tapi pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama hassanta khalqi. Sebagaimana engkau telah memperbaiki penciptaanku ini ya Allah, fahassin khuluqi, maka perbaiki pula lah akhlakku ini. Jadi ain bukan datang dari orang lain, ternyata datang dari dirinya sendiri. Semua orang dicurigai, siapa yang bikin aku kena ain? Ternyata dirinya sendiri. Habis posting dicek berapa yang like, siapa yang udah like, subhanallah. Atau dirinya sendiri dengan memuji dirinya tanpa bersolawat ke atas Nabi, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, toko, subhanallah. Ketika toko ini kena ain, ada orang yang memandang dengan pandangan kagum gitu dengan tokonya ataupun warungnya, maka apa yang harus diamalkan agar menghindari hal tersebut? Tentu saja yang pertama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibacakan oleh Bang Ali, wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Itu kalau kepada orang laki-laki ya. Kalau kepada orang perempuan, wa'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Atau boleh wa'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu bisa juga diamalkan. Yang jelas ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau untuk toko, a'udzu bikalimatillahi tammah, pakai a'udzu, aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna, namanya yang sempurna, daripada segala jenis godaan syaitan dan daripada segala kejahatan mata yang memandang. Lalu membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Apa surah Al-Mu'awwidzatain? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca untuk menghindari daripada segala jenis gangguan. Wallahu taala alam. Ya Allah ya, mata aja bisa jadi bala, jadi penyakit ya. Iya. Bagaimana cara kita menggunakannya. Baik, ini ya Habibi, ini masih lagi kita akan ngebahas tentang orang cinta banget sama amalan. Bahkan kadang-kadang banyak banget amalannya,
sehingga akhirnya dia bingung mau pakai amalan yang mana di kadang-kadang ya. Tapi mudah-mudahan semua amalan jadi membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Buka toko. Begitu rolling door mau kita tarik nih, Terus ceritanya kan gitu ya. Kakek gitu kan ya. Terus kita baca apa nih yang pas. Berarti waktu keluarin dari karatan tuh ya? iya, Benar ya, belum diminyakin. Biar gak kena ain, biar laris, biar kagak ketutupan, dan biar kita semuanya tawakal sama Allah tuh pas kita buka tuh toko. Siap. Silakan guru. Boleh. Sekarang. Iya guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah juga dapat seperti yang dikatakan oleh Bang Ali. Saya pernah minta amalan sama guru. Waktu itu dia bilang, berapa banyak orang yang selalu minta amalan, tapi jarang mereka amalkan. Jadi sebenarnya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi carilah amalan yang sekiranya memang kita mampu untuk mengerjakannya. Nah, buat yang di rumah, buat yang mendengar, nih ada amalan dari saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang insya Allah artinya minimal kalaupun tokonya juga belum terbuka, tapi pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini amalan sebelum membuka toko atau pengen buka toko atau pengen kerja. Siapkan semua catatannya, insya Allah ini pendek tapi manfaatnya sangat besar. Masya Allah. Yang pertama apa? Yang pertama catat semuanya ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu catat. Yang pertama baca berapa kali? Bacanya sekali saja. Kemudian yang kedua baca basmalah, dicatat semuanya, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga baca apa? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Baca ayat kursi. Berapa kali? Bacanya satu kali. Kemudian setelah itu semua baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Baca berapa kali? Bacanya 3 kali. Kemudian setelah itu baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Berapa kali? Bacanya 1 kali. Kemudian baca surah An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Maka beliau mengatakan yang membaca ini sudah catat semuanya? Nggak kedengeran ya? Sudah kali ya? Udah. Oh sudah ya? Oke. Kayaknya udah. Yang baca ini dapat 3 manfaat. Pertama, himayah. Apa itu himayah? Himayah itu penjagaan. Kemudian yang kedua, beliau katakan selain himayah dapatnya juga keberkahan. Itu yang kedua, itu keberkahan. Ada juga yang dikatakan kifayah. Jadi ada himayah, ada kifayah, ada keberkahan. Jadi himayah itu insya Allah toko kita dapat penjagaan. Nggak usah mikirin, maksudnya nggak kena ain tadi. Nah, nggak kena ain. Jadi dapat himayah. Ada juga kifayah, cukup minta insya Allah qanaah. Orang itu kadang-kadang kan minta rezeki itu yang banyak. Kalau ulama mengatakan minta rezeki yang cukup. Minta mobil dapat, rumah dapat, pokoknya cukup kan. Istri Cukup. gitu. Benar kan, istri cukup. Pokoknya dapat 3 keberkahan, yaitu himayah, penjagaan. Yang kedua dapat kifayah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga keberkahan. Jadi Masya Allah, kalau bisa diamalkan, mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh ulama kita bermanfaat. Amin. Sebenarnya kalau misalnya diperhatikan tadi ya, syukur juga ya konteksnya. Begitu kita buka, kita ingat Allah dengan bacaan tadi. Pastinya. Artinya begitu kita buka, ini bukan toko saya, ini toko rezekinya dari Allah. Maka kalau syukur pasti rezekinya ditambah. Makanya kalau ada Qul a'udzu birabbil falaq itu idza hasad. Jadi orang hasad ain itu lewat. Langsung lewat semuanya ya. Aduh, gampang banget dihafalin dan mudah-mudahan nanti bisa di-repeat lagi kita ya. Insya Allah. Sehingga akhirnya bisa jadi ilmu buat sama-sama. Nah, sekarang banyak banget yang bertanya-tanya. Kalau misalnya kita masuk ke restoran, ke toko, segala macam, tiba-tiba ada tulisan Arab. Ada yang kita faham bisa dibaca gitu ya. Ada yang hurufnya gundul,
Ada juga yang memang kadang-kadang bentuknya kayak raja gitu, kayak apa? Hurufnya gondrong. Ya, kayak raja tidak tersusun dengan rapih ya. Nah, ini boleh nggak? Nah, ini Ustazah Lulung nih. Iya. Hurufnya gundul atau gondrong. Iya, ini boleh nggak sih? Terus kita harus berprasangka gimana nih dengan tulisan tersebut? Silakan. Bolehkah? Aduh, atau tidak gitu ya? Iya, iya. Habib, Iya. mohon izin Siap. Ustaz Sam, Bang Ali, dan pemirsa yang CCM cantik manja. Serta juga bapak-bapak yang geges, ganteng soleh. Amin ya robbal. Amin ya robbal Amin. alamin. Jadi mohon izin ya, kalau kita dagang, kadang kita pas datang ada tuh tulisan Arab. Ya kita husnuzon dulu. Tulisan Arabnya bagaimana? Apakah tulisan Arab kalau kita baca nih, ahlan wa sahlan. Berarti dia ngucapin selamat datang sama kita yang mau beli. Itu mah kagak apa-apa kalau tulisan-tulisan kayak begitu. Nah, ada dua pendapat. Boleh apa kagak? Boleh kalau, nggak boleh kalau. Boleh kalau menurut para ulama ya, ulama salaf, ulama khalaf mengatakan kalau itu adalah sebagai suatu bahasa kita azim, yaitu suatu kaligrafi, isinya adalah doa, kayak kita taruh misalnya ayat kursi sebagai penjagaan, tapi tidak bergantung dengan hal itu, kita baca. Tadi guru kita menyatakan, kita taruh biar kita ingat, oh bacanya ini nih, buat toko kita nih, biar barokah. Mungkin ada ucapan juga, assalamualaikum, jangan masuk la tadhulu illa bisalam, jangan masuk dengan salam. Jadi banyak tulisan Arab, tinggal kitanya yang ngelihat tulisan apakah pesan ataukah seperti tadi yang wawu terbalik, nun terbalik. Nah, ini yang disebut dengan tamimah. Jadi mengatakan pertama boleh kalau itu ayat-ayat Allah. Para ulama menyatakan boleh-boleh saja. Dengan niat apa? Kita minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau sebagai jimat, tulisannya kagak ngerti, nunnya terbalik, wawu terbalik segala macam. Nah, ini ta'alaqo sayan, barang siapa yang bergantung kepada suatu jimat atau tamimah, maka wukila ilaihi, maka orang itu disandarkan kepada benda itu. Jadi selama dia yakin gara-gara tulisan ini, gara-gara jimat ini saya jadi laku, maka lakunya karena jimat, bukan karena Allah. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah, ya kan, wukila ilaihi, Allah akan gantungkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, hati. Jadi emang paling berat ya, Habib, Ustadz, guruku semua, berat adalah amalan hati. Karena kalau kita ngomong syirik tuh, kita nggak tahu juga hatinya. Jadi innamal a'malu binniyat. Yuk kita pelajari lagi hati kita. Karena syirik itu sangat-sangat tipis. Seperti semut hitam di batu yang hitam di malam yang gelap. Nah tuh, udah semutnya hitam di malam yang gelap, ya kan? Kagak ada senter tuh, ya. Jadi sangat-sangat tipis seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari syirik. Maka kalau hal seperti ini kita lihat sebagai jimat atau sebagai memang suatu hiasan. Seperti tadi, ahlan wa sahlan, oh selamat datang buat para pelanggan, boleh dong, ya enggak? Oh, di depan pintu bismillahirrahmanirrahim, oh berarti kita masuk baca bismillah. Jadi ini kita pelajari lagi, jadi nggak bisa juga kita menghakimi, syirik tuh syirik, tergantung kita paham apa kagak. Tadi yang Bang Ali bilang, hurufnya gundul. Nah, gundul aja kita kagak bisa, gondrong kadang-kadang kita kagak bisa juga. Jadi kita juga kudu belajar lagi. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kau mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya. Insya Allah kalau dia sebagai azim, sebagai suatu hal tulisan-tulisan kaligrafi dari ayat-ayat Allah dibolehkan. Tapi tidak ada perbedaan kalau dia dari hal-hal yang syirik. Insya Allah. Jadi emang syirik tuh ribet juga. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal demikian. Udah deh, pokoknya jangan bergantung. Ribet pokoknya dah, ribet. Iya, jangan bergantung sama makhluk, udah pasti kecewa. Pasti kecewa. Ya, bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mudah-mudahan semuanya jadi baik karena kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, ini kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke. Panjang kali. Baik, alhamdulillah udah masuk lagi pertanyaan di Instagram kita. Assalamualaikum Ustaz atau Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan buka usaha nih ya. Buka usaha ini, jadi kita lihat nih ya. Saya kan bukan usaha di rumah. Dan saya sengaja mengizinkan pembeli untuk ngutang ke saya. Wah, baik banget nih orang ya. Karena kalau nggak gitu gimana usaha saya mau ramai pembelinya. Kadang pembeli juga suka membanding-bandingkan harga dengan toko lain. Mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal. Tapi apakah saya berdosa karena sudah membuka peluang orang lain untuk berhutang agar warung saya ramai? Bagus banget nih ya. Sebenarnya ada triki di sini. Trikinya apa? Emang hari gini zamannya ngutang. Nggak bisa dipungkirin. Kita mau kasih cash, nggak diladenin. Aku pernah mau beli cash nih barang nih ya. Om, abang mau beli cash mau ngutang. Oh, cash nggak bisa bang di sini utang. Padahal barangnya ada. Nah,
Nah, tapi di sini di sisi lain nih orang Masya Allah ya, beliau bilang artinya membuka peluang hutang. Ustaz Syam. Sudah dengerin tahu guru Muhammad. Tahu Ustaz Lulung, Bang Ali. Sebenarnya hutang piutang itu kan adalah suatu transaksi yang diperbolehkan dengan asas saling tolong menolong, bukan todong menodong. Gitu. Todong. Karena todong menodong itu ya seperti tadi, kita bisa cash, dipaksa kita ngutang, itu menodong kan namanya, memaksa, subhanallah. Padahal asasnya hutang piutang itu adalah saling tolong menolong. Bahkan di masa Nabi SAW juga ada terjadi transaksi hutang piutang. Asalkan hutang piutangnya ini tidak menyebabkan seseorang terlena di dalamnya, kemudian tidak menyebabkan saling menzalimi, todong menodong tadi, subhanallah. Karena urusan hutang piutang ini bukan hanya urusan kepada manusia, tapi urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia lalu terbebas dari 3 hal, dia masuk surga. 1, bari'un minal kibr, jauh terbebas dari kesombongan. 2, bari'um minal gulul, jauh terbebas daripada penyakit hati, iri, dengki, hasad, suudzon. Yang 3, bari'um minad dain, jauh dari hutang. Subhanallah. Jadi bisa jadi penghalang masuk surga itu kalau hutang piutang. Kenapa? Karena sahabat Nabi yang syahid di medan perang saja, yang sudah jenazahnya ataupun syahidnya ini, syuhada ini adalah kematian tertinggi dalam levelnya dalam Islam, itu Nabi pertanyaan pertamanya ketika mau disolati, ada utangnya enggak? Padahal dia kematian terbaik udah ini, apalagi kita yang belum jelas kematiannya seperti apa. Maka jangan sampai meremehkan daripada hutang piutang tadi. Nah, kalau dikatakan saya memberikan peluang untuk tetangga saya agar yang pertama memang keuntungannya kepada saya sendiri, yang kedua adalah untuk membantu orang lain. Kalau niatnya untuk membantu orang lain, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia ataupun menghilangkan satu kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat nanti. Amin, ya Allah. Jadi dia akan dihilangkan kesusahannya kalau memang niatnya untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, subhanallah, maka dia akan ditutupi juga aibnya nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sekarang pinjaman-pinjaman malah disebar aib kita. Ada orang pinjaman, subhanallah. Lalu kalau dia telat bayarnya, bukan ditagih ke orangnya, ditagih kepada nomor ponsel yang ada di handphonenya. Weh, kenal si ini enggak? Tanyain tuh si itu, belum bayar dia bulan ini. Disebarin aibnya, subhanallah. Pengalaman kayaknya. Pengalaman SMS masuk, ada daripada notifikasi yang masuk. Lah kenapa bawa-bawa nama saya di sini? Tak bilangin ke itu ya, jangan sampai dia telat lagi bulan ini. Malah nyebarin aibnya orang lain, orang yang sedang berhutang. Maka kalau asasnya tolong menolong, tidak ada masalah, tidak ada dosa, bahkan menjadi kemudahan di hari kiamat nanti. Tapi kalau asasnya hanya untuk keuntungan sendiri, lalu tidak memikirkan kemudahan bagi orang lain, justru malah mencekik orang lain dengan hutang piutang, maka bisa jadi yang menyebabkan orang lain berdosa adalah yang membuka toko tadi dengan transaksi yang hutang piutang, karena dia mengejar keuntungan diri sendiri saja. Maka berhati-hatilah dengan urusan hutang piutang ini, karena bisa menjadi penghalang seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Allah, yang jadi PR ini udah dikasih ngutang pakai bunga. Nah ini ya. La ilaha Nah, illallah. ini yang jadi PR dunia akhirat nih ya. Siap. Oke, flat segala macam, tapi tetap aja ngutangnya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari hutang. Mudah-mudahan rezekinya banyak, mau beli barang, Amin, cash ya Allah. semuanya. Amin. Amin ya. Amin, ya Allah. Kalau nggak ada duitnya, Allah buat kita mingkem kagak bergerak gitu ya. Jadi kagak ada nafsu untuk beli barang. Betul. Mendingan gitu. Buat mingkem mati dong. Nggak, maksudnya daripada ada maksa gitu kan ya. Anteng Baik, kita masih banyak lagi yang akan dibahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Iya. Iya, Bang. Kalau ada